Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wiryandra dengan NIM 192231040 dari kelas Gizi 5B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum kami dengan tema penerapan dietary history kepada rekan satu kelompok. Berikut adalah latar belakangnya, yaitu penilaian konsumsi pangan berperan penting dalam mengetahui asupan zat gizi individu maupun kelompok. Salah satu metode yang digunakan adalah dietary history, yaitu teknik wawancara yang menggali informasi tentang jenis, frekuensi, dan juga pola makan seseorang secara menyeluruh. Metode ini mampu memberikan gambaran rinci mengenai kebiasaan makan harian, meskipun hasilnya sangat bergantung pada kemampuan pewawancara dan daya ingat responden. Dalam pembelajaran gizi, praktikum dietary history dilakukan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan wawancara, pengolahan, serta interpretasi data konsumsi pangan sebagai bekal dalam penelitian dan juga praktik lapangan. Berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana hasil dan analisis formulir dietary study pada kelompok dan individu. Apakah rata-rata asupan gizi kelompok dan individu sudah sesuai dengan kebutuhan harian berdasarkan AKG 2019? Yang ketiga, bagaimana perbedaan hasil asupan zat gizi individu dengan rata-rata kelompok? Yang keempat, apa rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil analisis asupan zat gizi yang telah dianalisis? Dan juga tujuannya menganalisis hasil pengisian dietary daripada kelompok dan individu. Yang kedua, membandingkan rata-rata asupan kelompok dan individu dengan kebutuhan zat gizi berdasarkan AKG 2019. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan asupan zat gizi individu dengan rata-rata kelompok. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan pola konsumsi pangan. Berikut adalah contoh dari formulir dietary history yang dimana ada untuk nama makanan dan minuman, yaitu terus ada jumlah, lalu ada metode pengolahan, ada untuk keterangan atau merek. Selanjutnya ada frekuensi yang terbagi menjadi 6 frekuensi, yaitu ada 1 kali per bulan, 2 sampai 3 kali per bulan, 1 sampai 2 kali per minggu, 3 sampai 4 kali per minggu, 5 sampai 6 kali per minggu, dan juga setiap hari. Lalu untuk jam makannya sendiri itu dibagi menjadi 5 jam. Yang pertama itu ada makan pagi, yang kedua ada selingan pertama, yang ketiga ada makan siang, yang keempat ada selingan kedua, dan yang terakhir ada makan malam. Berikut adalah identitas responden kelompok yang saya amati, yaitu adalah kelompok 2 dari kelas gizi 5B yang terdiri dari 15 perempuan dan juga satu anggota laki-laki. Yang kebetulan satu anggota laki-laki adalah pasangan individu yang nantinya akan saya amati untuk asupan zat gizinya secara individu. Ini adalah analisis asupan zat gizi kelompok 2 yang dimana untuk persentase pemenuhannya sendiri itu di angka 65,76%, lalu untuk proteinnya sendiri di angka 81,19%, lalu untuk lemaknya di angka 60,46%, lalu untuk karbohidratnya di angka 68,42%, lalu untuk di zat besinya di angka 56,78%, di vitamin C-nya di angka 57,86%, dan juga kalsiumnya di angka 33%, 33,54%, dan juga untuk natriumnya di angka 32,1%. Yang dimana dapat dilihat bahwa yang dapat dikatakan cukup hanyalah untuk asupan protein yang sudah melewati 77% RDA, yaitu sudah mencapai 81,19% dengan rata-rata asupan 48,7 gram. Lalu ini adalah identitas responden individu yang saya amati untuk asupan zat gizinya, yaitu adalah responden dengan inisial FH, berusia 21 tahun, berjenis kelamin laki-laki, bertanggal lahir 20 Juli 2004, dan juga tanggal wawancaranya seperti anggota kelompok 2 lainnya, yaitu adalah hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025. Berikut adalah hasil dari pengisian form dietary history yang dilakukan, dan ini adalah lanjutannya yang dimana inisial FH total didapatkan 30 jenis makanan. Lalu ini adalah analisis asupan zat gizi individunya, yang dimana berbeda dengan asupan zat gizi kelompok tadi. Untuk FH sendiri, untuk energinya sendiri mencapai persentase pemenuhannya mencapai 77,33%, proteinnya mencapai 125,32%, lemaknya mencapai 118,11%, karbohidratnya mencapai 56,03%, zat besinya mencapai 139,89%, vitamin C-nya mencapai 192,73%, kalsiumnya mencapai 109,27%, dan juga natriumnya mencapai 63,82%. Nah, di mana dapat dilihat bahwa inisial FH sendiri dominan asupan zat gizinya sudah
dapat dikatakan cukup karena sudah melewati 77% RDA, kecuali untuk di zat gizi karbohidrat dan juga natrium. Lalu ini adalah analisis perbandingan asupan zat gizi kelompok dan juga individu, yang dimana dapat dilihat bahwa asupan zat gizi FH itu sangat berkebalikan dengan rata-rata kelompok 2, yang dimana FH sendiri dominan sudah memenuhi atau cukup, sedangkan rata-rata kelompok 2 dominan belum mencukupi. Yang sama-sama yang sama-sama zat gizinya sudah cukup itu hanyalah protein, yang dimana FH persentase pemenuhannya di angka 125,32%, dan juga untuk kelompok sendiri di persentase pemenuhannya di angka 81,19%. Untuk FH tadi, untuk proteinnya itu dikonsumsi sebanyak 81,46 gram, sedangkan untuk rata-rata kelompok 2 sendiri di angka 48,7 gram. Lalu zat gizi yang sama-sama belum memenuhi adalah natrium, yang dimana untuk persentase pemenuhan FH sendiri masih di angka 63,82% dengan total asupan 957 mg, dan untuk rata-rata kelompok sendiri persentase pemenuhannya di angka 32,1%, yang total asupannya di angka 481 mg. Lalu dengan begitu dapat dikatakan bahwa asupan zat gizi FH lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Berikut adalah kesimpulannya. Asupan zat gizi kelompok 2 masih di bawah standar AKG 2019 dengan energi, lemak, karbohidrat tergolong rendah, sementara protein menjadi satu-satunya zat gizi yang cukup terpenuhi. Mikronutrien seperti zat besi, vitamin C, kalsium, dan juga natrium juga belum memenuhi kebutuhan harian. Individu FH memiliki asupan gizi yang lebih baik dari kelompok, meski karbohidrat dan juga natriumnya masih kurang. Secara umum, baik individu maupun kelompok perlu memperbaiki keseimbangan pola konsumsi agar asupan gizi lebih optimal. Sarannya, kelompok 2 perlu peningkatan variasi makanan dengan menambah sumber energi, protein nabati, sayur, dan juga buah segar. FH juga disarankan untuk menjaga pola makan seimbang serta memperhatikan porsi karbohidrat dan juga natrium agar asupan gizi lebih optimal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.